Dia mendapatkan banyak subscriber baru dari video-video adopsinya karena ini merupakan kisah yang sangat menyedihkan dan sangat menakjubkan. Tapi ya gak gitu juga sih. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aduh, tenggorokan aku sakit. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang kontroversi YouTuber yang membuat kita sakit hati dan kayak pengen marah gitu. Bagaimana tidak guys? Jadi ada satu keluarga yang mengadopsi anak dari China, tapi setelah 2 tahun kemudian, dibalikin lagi dong anaknya gara-gara autis. Kok jahat banget gitu. Dan kalau kalian penasaran gimana kisah lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Hari ini kita akan membicarakan tentang Micah dan James Stafford. Mereka ini merupakan YouTuber family channel vlog gitu yang memutuskan untuk mengadopsi anak dari China dan kemudian mendapatkan banyak reaksi di sosial media karena keputusan yang mereka buat. Micah dan James Stafford merupakan YouTuber family vlog gitu yang membuat konten di YouTube dan mendokumentasikan kehidupan mereka sebagai keluarga. Micah memulai channel YouTube-nya sekitar 5 tahun yang lalu dan dia mengupload konten family seperti update kehamilan, moms hacks, dan tentunya vlog. Micah juga memiliki channel lain bersama suaminya yang bernama The Stafford Life yang memiliki lebih dari 300.000 subscriber. Di awal-awal YouTube-nya, mereka memiliki 3 anak kandung dan mereka mulai berbicara kemungkinan untuk mengadopsi anak baru di Mei tahun 2016. In the summer, I think it was around May timeframe, my husband and I started talking about adoption. Micah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana dia sangat siap lah untuk mengadopsi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. We most likely knew we wanted a kiddo that was a special focus. Kiddo meaning that they had a medical condition, or maybe they had a disease, or maybe they had a diagnosis that is unfavorable. Any of those things could be a possibility. Dia bahkan mengatakan di mana dia merasa nyaman 99% dari 100 kondisi dari daftar yang dia tunjukkan kemungkinan yang akan dialami oleh anak yang akan diadopsi ini. Ya, jadi intinya anak yang akan diadopsi ini memiliki beberapa kondisi yang mungkin akan menyulitkan si Micah ini. Micah memposting 3 video ke YouTube-nya tentang proses adopsinya dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana dia bisa menemukan anak yang ingin mereka adopsi. Di part 2 dari kisah adopsinya yang dia ceritakan, dia mengetahui anak adopsinya ini dari sebuah agen adopsi dan dokter mengatakan bahwa anak yang akan mereka adopsi ini memiliki kondisi yang membuat mereka ini takut gitu. Meskipun tahu dia memiliki kondisi yang mungkin akan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu, tetapi dia ini bersikeras untuk tetap ingin mengadopsinya. Di part 3 dari proses adopsinya, dia mendapatkan lebih detail tentang informasi diagnosis si anak ini. Micah menjelaskan bahwa mereka telah melakukan CT scan padanya dan ketika mereka mendapatkan hasilnya kembali, dokter sangat prihatin dengan kondisi anak tersebut dan bahkan mencoba mencegah mereka untuk mengadopsinya. Mereka diperingatkan tentang kemungkinan yang akan terjadi dan perawatan yang mungkin akan dibutuhkan anak ini dan sangat sulit untuk menghadapinya. Jadi dokter ini udah memperingatkan kalau nggak mudah loh ngurus anak yang memiliki kebutuhan khusus. Almost discouraged us from adopting him, like saying that this is going to be severe, this is going to be a lot. You know, we don't know what unknown elements could be. Meskipun dokter tampak prihatin tentang diagnosisnya dan kayak mempertanyakan apakah Micah bersama suaminya ini bisa menangani anak ini nanti. Ya, terus si Micah ini kayak mengabaikan nasihat dokternya, kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu loh. When I heard all of the things that doctor was telling us, it kind of went in one ear and out the other. Mereka benar-benar berpikir kalau dokter yang telah pergi sekolah bertahun-tahun lamanya dan telah terbiasa menangani kasus-kasus seperti ini mungkin saja bisa salah. Dia kayak masih positive thinking gitu. Micah juga mengatakan bahwa anak ini tidak bisa dikembalikan dan dia tidak akan mengembalikan anak ini meskipun kondisinya seperti itu, ya karena ini udah dianggap anak mereka sendiri. Ingat kata-kata dia yang ini ya guys. He's our son, and that's that. We're not gonna trade him in, we're not gonna return him. He's our boy. Ya, meskipun sudah diperingati sama dokternya, tapi ya tetap aja. Dan pada bulan Oktober tahun 2017, Micah, suaminya, dan ketiga anaknya itu pergi ke Cina untuk menjemput anak baru mereka.
Mereka memposting begitu banyak video update begitu mereka sampai di rumah untuk ditunjukkan kepada subscriber mereka betapa baiknya anak ini tumbuh berkembang dan mulai berbaur dengan keluarga mereka. Dia mendapatkan banyak subscriber baru dari video-video adopsinya karena ini merupakan kisah yang sangat menyedihkan dan sangat menakjubkan. Ya gimana sih kita sebagai penonton melihat anak yang tadinya nggak punya keluarga, tiba-tiba datanglah keluarga yang baik hati, ingin mengadopsi mereka, hingga akhirnya dia menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi kayak, wow, amazing nih keluarga gitu kan. Jangan salah, mereka juga mengungkapkan betapa sulitnya untuk mengurusi anak ini. Tetapi ya ini udah resiko dia. Lalu pada akhir tahun 2018, lebih dari setahun setelah dia mengadopsi anak dari China itu, Maika hamil seorang bayi laki-laki. Dan sekitar bulan Juni tahun 2019, dia melahirkan. Jadi anak mereka ini total 5 orang, termasuk anak adopsinya itu. Tak lama setelah melahirkan bayi laki-laki itu, subscribernya notice kalau anak angkatnya ini sudah lama tidak terlihat dalam video-video mereka. Pada bulan Maret tahun 2020, Maika mengupload foto bersama anak angkatnya di Instagramnya dengan captionnya mengatakan, "Bulan lalu adalah bulan terberat yang pernah saya alami menjadi seorang ibu, dan aku masih mengerjakannya. Tetapi alih-alih mengikuti kata hatiku, aku malah mengikuti kata hatimu. #AdoptionTrauma." For your information nih guys, ketika foto ini diambil, Maika dan suaminya benar-benar berada dalam proses ingin menyerahkan anak angkatnya kepada keluarga baru. Lalu gak lama setelah itu, Maika memposting video di YouTube-nya yang diberi judul An Update on Our Family. Dalam video itu, Maika dan suaminya mengatakan bahwa mereka harus mengembalikan anak adopsi mereka dan mereka tidak menjelaskan secara rinci sebenarnya apa yang terjadi. Mereka mengklaim bahwa dokter mengatakan bahwa anak mereka ini membutuhkan lebih dari apa yang mereka bisa. Ya ini lucu aja sih bagaimana sekarang dia bisa mendengarkan apa kata dokter, tapi 2 tahun yang lalu dia nggak mendengarkan peringatan dokter kalau anak ini bakal menyulitkan dia. Dan sekarang dia dengan jahatnya, dengan enaknya aja dia melanggar janji-janji yang pernah dia ucapkan. Ya kasihan aja sih guys, anak ini baru berusia 5 tahun dan dia diadopsi oleh keluarga ini hanya 2 tahun dan kemudian dia harus dioper bersama keluarga lain. Kayak kasihan aja gitu, harus pindah negara, pindah tempat, harus beradaptasi dengan keluarga baru. Kayak betapa stresnya anak ini nantinya gitu loh. Perlu diingat, setelah Maika mengirimkan anak angkatnya ke keluarga baru, Maika terus-terusan mengupload video di channel utamanya seakan-akan tidak ada yang terjadi. Dia memposting video keseharian dia, mendekorasi rumah, lalu menunjukkan apa aja yang dia makan, dan rutinitas pagi harinya. Dia bahkan mengubah bio di YouTube-nya menjadi ibu dengan 4 orang anak setelah anak angkatnya itu kayak dikembaliin lagi. Banyak orang yang sangat kesal dengan situasi ini karena dia baru aja mengembalikan seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi dia tidak bisa komitmen sama anaknya sendiri, sama perkataannya sendiri. Jadi inilah yang membuat dia kayak dihujat sama netizen. Maika akhirnya memposting komentar di videonya yang mengatakan, "Kita tidak akan pernah menyerah begitu saja dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Ini adalah masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia autis. Beberapa hal menakutkan terjadi di dalam rumah terhadap anak-anakku yang lain. Jika hal-hal ini terjadi dengan salah satu anak kandung saya, setelah semua bantuan dan setelah perilaku kita menyaksikan kesedihan ketika tidak punya pilihan lain selain mencari bantuan dan memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu keputusan ini 100% kita lihat bahwa dalam waktu keluarga ini dengan orang lain. Dia terus-terusan memilih mereka dan menunjukkan banyak emosi untuk ditujukan kepada kami dan memberitahu kami bahwa dia menginginkan ini. Aku tidak pernah berkata dia adopsi dan dia membutuhkan lebih banyak bantuan dan juga menginginkan ini. Dan kita tahu ini kok." Seluruh komentar ini sepertinya adalah alasan yang sangat buruk dalam upaya membuat dirinya merasa jauh lebih baik tentang keputusan mereka. Anak angkatnya kan non-verbal kan, dia belum bisa bicara, jadi jelas dia tidak mungkin bisa benar-benar berkomunikasi. Dan tadi dia mengatakan bahwa anak angkatnya ini mengatakan kalau dia tidak ingin tinggal bersama mereka. Kayak, nggak masuk akal gitu guys. Dia juga mengakui bahwa anak kandungnya menunjukkan tanda-tanda seperti anak angkatnya. Anak kandungnya menunjukkan tanda-tanda kalau dia ini autis juga gitu.
dan dia akan mencari bantuan atau perawatan untuk anak kandungnya sendiri daripada mencari bantuan atau perawatan lebih lanjut untuk anak angkatnya. Tapi nggak gitu juga kali, lo nggak bisa lepas dari tanggung jawab lo. Itu anak lo, bukan sesuatu yang lo bisa balikin dengan seenak jidat lo. Ya kemudian akhirnya mereka membeli rumah baru. Nggak habis pikir ya aku. Kemudian orang-orang mulai menentang perkataan Meika yang ia tuliskan di grup Facebook tentang mantan anaknya ini. Anak kami yang kita adopsi dari China sangat lambat, tapi dia terobsesi dengan makanan. Saya mengerti alasannya. Meskipun dia sudah diberi makan, dia selalu menatap semua orang ketika makan. Kamu bahkan tidak bisa makan tanpa dia melihat kamu makan. Bahkan meskipun dia sudah memiliki makanan sendiri, dia tetap melihat orang di depannya. Apakah orang lain pernah mengalami ini? Seiring berjalannya waktu, ini membuat suami saya menjadi gila. Brand-brand yang pernah bekerja sama dengan mereka di masa lalu mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi. Huggies mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi dengan Meika. Huggies itu brand untuk perlengkapan bayi-bayi gitulah guys. Terima kasih telah menyampaikan ini kepada kami. Keterlibatan kami adalah asosiasi 1 kali terbatas pada bulan Desember dan kami dapat mengkonfirmasi bahwa kami tidak memiliki rencana kemitraan di masa depan. Meika dan suaminya belum benar-benar mengatakan apa-apa setelah mereka memposting video itu, tapi pengacaranya sudah mengatakan tentang mereka. Pengacaranya memberikan pernyataan kepada People Magazine yang mengatakan tentang klien kami tahu mereka adalah keluarga yang penuh kasih, yang melakukan apa saja demi anak mereka, ya anak kandungnya doang. Kata tim hukum mereka dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh People. Sejak adopsi, mereka berkonsultasi dengan beberapa profesional di bidang perawatan, kesehatan, dan pendidikan untuk memberi sensor nama dia perawatan yang baik. Dan waktu ke waktu, tim profesional medis menyarankan klien kami bahwa mungkin yang terbaik untuk anak itu disensor namanya adalah ditempatkan dengan keluarga lain. Meika dan James terpaksa untuk membuat keputusan yang sulit. Pengacara menambahkan, tetapi itu sebenarnya adalah hal yang benar dan penuh kasih untuk dilakukan anak ini. Ya, apapun alasan mereka, ini tetap tidak bisa dibenarkan karena pada awalnya mereka ini sudah berkomitmen, sudah berjanji kalau tidak akan pernah mengembalikan anak ini apapun kondisinya. Tetapi sekarang dia malah ngejilat ludah sendiri dengan mengembalikan anak itu ke keluarga lain. Kayak kasihan banget loh, anak ini masih kecil, mentalnya udah terombang-ambing, kayak dioper sana sini, harus beradaptasi dengan lingkungan kayak Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini. Jadi gimana pendapat kalian? Tulis di komentar bawah. Dan kalau kalian ada ide untuk konten aku berikutnya, kalian bisa banget tulis di bawah karena aku butuh ide kalian. Ayo komentar. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye.